Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Hilmatullah dan Hilmi Arasya. Nah, oke, jadi ada pertanyaan masuk seperti ini. Ini sekali lagi ya, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dulu ya. Walaupun kita jarang upload ya, saya memang sekarang lagi mulai mengurangi ya, soalnya gimana ya, saya jadi keinget terus sama pulsar nanti jadinya. Nah, oke ya, jadi dibaca aja. Dan pada intinya pulsar 200 ini setiap 2,5 bulan sekali itu mengganti atau mengisi air radiator ya. Kalau menurut saya itu terlalu cepat ya. Seharusnya enggak 2,5 bulan atau 3 bulan sekalipun ngisi radiator pun itu seharusnya enggak seperti itu ya. Jadi itu tuh dalam waktu 3 bulan kita harus wajib mengecek yang namanya air radiator. Kita hanya mengecek adakah kekurangan. Apabila iya ada berkurang, kita harus ngecek bagian-bagian yang lain ya, karena ada terindikasi bahwa ada penyakit pada motor kita ketika setiap 6 bulan sekali kita cek air radiator itu berkurang. Nah ya, dan ini baru 2,5 bulan akhirnya sudah kering katanya ya, udah kering, akhirnya diisi setiap 2,5 bulan. Mungkin langkah yang abangnya ini kasih, yang udah abangnya lakukan itu sudah benar karena sudah membawa motornya ke bengkel atau ke spesialis bajai pulsar. Karena memang seperti ini sudah dipastikan bahwa ada kerusakan ya. Udah ada tanda-tanda atau ciri-ciri lah ya yang menunjukkan bahwa motor kita ini bermasalah. Dan untuk teman-teman ketahui juga, untuk pulsar 200 NS ini memang sedikit lebih ribet dibanding pulsar-pulsar yang lain. Tetapi bukan yang seribet itulah ya, maksudnya nggak terlalu ribet. Yang penting kita paham, kita tahu, insya Allah ya enak-enak aja. Yang juga tahu ya kan. Nah, jadi sebenarnya untuk di semua motor, baik itu pulsar 200 NS ataupun yang lain, itu sama aja, semuanya sama. Dan untuk penyakit radiator seperti ini memang banyak sekali dialami di semua motor yang berradiator ya. Jadi bukan hanya di pulsar 200 NS aja. Ini bisa terjadi di seperti Yamaha Vision ataupun Ninja ya, ataupun yang lain-lainnya, itu sama aja sebenarnya ya. Nah, jadi jawabannya kita nggak usah bertele-tele, ini sudah panas sekali. Jadi jawabannya adalah kemungkinan ada kebocoran. Nah, tapi Mas, gak ada tanda-tanda kebocoran di selang ataupun di radiatornya. Jadi selang dan radiatornya itu kering ya, kering. Jadi tidak ada kebocoran ke situ. Nah, jadi kebocoran itu ada 3 jenis ya. Kalau nggak salah itu di radiator, motor berradiator itu ada 3 jenis atau 3 model lah ya, 3 model. Yang pertama, kebocoran melalui selang ataupun radiator, yaitu dia bisa dilihat dari luar. Yang kemudian keduanya kebocoran yang masuk ke dalam mesin ya, ke dalam mesin itu yang nanti akhirnya akan bercampur dengan oli ya, yang jadi kopi susu nanti olinya. Ya. Kemudian untuk yang ketiga itu kebocoran yang masuk ke bagian ruang bakar. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk kebocoran pertama yang di selang atau di bagian radiatornya itu bisa kita lihat sendiri ya dari luar, apakah ada rembesan atau tidak. Biasanya ketika motor sudah dipakai perjalanan lumayan jauh, nanti itu akan terlihat ada rembesan-rembesan. Nah, itu bisa kalian pastikan bahwa selang atau di bagian radiatornya yang bocor. Kemudian untuk yang kedua, untuk cara mengeceknya itu kalian harus tap oli ya, tap olinya terlebih dulu. Karena ketika air radiator bocor masuk ke dalam mesin itu, maka air radiator akan bercampur dengan yang namanya oli mesin. Akhirnya nanti oli akan berubah warna ya. Nah, ketika sudah berubah warna, kalian harus curiga pada yang namanya water pump. Nah, itu kalian cek ya, seal water pumpnya kalian cek. Apabila getas ataupun seperti apa itu jadinya karena udah menjadi putih olinya, jadi kalian wajib untuk mengganti. Jadi diganti ya. Nah, yang ketiga ini adalah kebocoran yang masuk ke dalam ruang bakar. Kebocoran yang masuk ke dalam ruang bakar atau yang kebocoran yang jenis ketiga, nah ini biasanya itu sangat jarang sekali ya, sangat jarang sekali, kecuali teman-teman yang sudah melakukan bore up ya, atau bongkar-bongkar mesin atau main-main mesin.
karena pakingnya tidak menggunakan paking tembaga, maka bisa mengakibatkan bocor air radiator masuk ke dalam ruang bakar. Tapi tidak semua karena bore up atau karena apa ya, karena umur juga bisa, atau karena melenting ya, melenting. Bisa juga karena pemakaian packing ya, packing head yang setelah kita bongkar tapi tidak kita ganti dengan yang baru, justru malah kita lem atau gimana, itu jangan ya. Nah, jadi itu bisa mengakibatkan yang namanya kebocoran air radiator ke ruang bakar. Nah, ciri-cirinya itu seperti apa sih? Nah, untuk ciri-ciri air radiator yang masuk ke bagian ruang bakar itu ada beberapa ya. Itu sebenarnya untuk menganalisanya itu agak susah ya, agak susah karena mirip-mirip dengan pengapian. Nah, jadi intinya di dalam ruang bakar itu hanya boleh ada yang namanya udara, bahan bakar, dan juga api di busi. Nah, ketika ada air yang masuk ke dalam ruang bakar, otomatis dia akan mempengaruhi nyala api ya, atau dia akan membasahi yang namanya busi ya. Jadi motor pasti akan berebet ya, kemudian kadang susah hidup ya, susah dihidupin ketika pagi-pagi. Kemudian tenaganya pun dia agak loyo, atau di bagian atasnya itu agak berebet-berebet segimana gitu ya, atau mungkin seperti kampas kopling habis, dia tertahan. Gas tuh nggak mau teriak ya, dia nggak mau teriak. Nah, jadi ciri-cirinya seperti itu. Nah, jadi untuk di pertanyaan masnya ini tadi, ini sangat mengarah ke yang namanya kebocoran air radiator yang masuk ke bagian ruang bakar seperti ini ya. Karena ketika dicek bagian olinya tetap aman, kemudian dicek di bagian selang atau radiator, dia tetap tidak ada rembesan. Tetapi motor ini mengalami berebet dan sudah diganti CDI, tetap saja ada yang namanya berebet. Nah, itu bisa terindikasi air radiator yang bocor masuk ke dalam ruang bakar. Coba dicek aja untuk bagian packing ya, packing headnya itu yang dari seng. Nah, itu coba dicek aja apabila memang sudah rata atau udah nggak bisa menutup rapat ya, lebih baik kalian ganti dengan yang baru ya. Di online tuh banyak, atau mungkin di bengkel-bengkel spesialis pulsa tuh juga pasti insya Allah ada lah ya. Nah, oke, jadi seperti itu aja ya. Jadi intinya mesin masnya ini kemungkinan besar adalah kerusakan ada pada air radiator yang masuk ke bagian ruang bakar, entah itu karena melenting ya, pemasangan blok seher atau blok headnya itu kurang rata, atau mungkin pin dowelnya ada yang hilang, dan saya juga nggak tahu ya untuk selebihnya seperti apa. Nah, jadi silakan dicek, saya tunggu jawabannya atau saya tunggu pembuktiannya ya Kak. Silakan nanti berkomentar di kolom komentar lagi ya, apakah mungkin tebakan saya ini benar, karena saya ini bukan paranormal jadi saya nggak bisa nebak. Jadi kemungkinan untuk dari ciri-cirinya masuk ke bagian yang ini. Oke ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya Hilmi Arasya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 1, 2, dan 3 busi.